nonton pekan kedua BRI Liga 1 pasti senang semua ya. Mas Hanif belum bisa apa udah dada duluan. Gak apa-apa lah ya. Di sini udah ada temannya orang dalam di sini. Terus ada juga kalau di sana ini dalam, yang satunya berarti biar adil di luar. Di luar. Karena lebih aman di luar kan. Tapi enakan mana? Enakan orang dalam apa sama orang luar? aja sih. Kita lagi bahas liga ya. Maksudnya enakan di dalam lapangan atau di dalam stadion atau di luar stadion nontonnya gitu. Oke Pokoknya deh, intinya Jibril. kita berdua adalah yang paling capek kalau weekend ini. Iya, aduh, paling capek Sama ngapain Bang Valen. nonton ya? Sama Bang Valen juga, sama ada teman-teman lainnya juga semuanya capek. Tapi senang semuanya pasti kan ada hiburan dan juga tontonan. Nah, berarti mumpung ada temannya orang dalam di sini, kita mau tagih ya. Kamis kemarin kan katanya Mas Hanif bilang mau kasih bocoran ada info-info apa nih Mas Ini Hanif? gila, ngeri. Ya, kemarin kan ada info soal Liga 2 gitu kan, bahwa disebutkan sudah ada 11 klub yang bermain jadi tuan rumah. Nah saat ini operator yang akan nanti menangani dan mengelola Liga 2 sudah melakukan verifikasi stadion. Ke calon tuan rumah Calon itu. Tuan rumah itu. Jadi siapa yang bakal terpilih minggu depan bakal diumumkan. Oh berarti belum ya? Yang Belum. udah beredar di Kan media baru sosial Iya. belum? Oh iya kok mau nambahin juga itu yang beredar di Twitter grup ini tuh jangan dulu percaya lah, itu baru apa ya, ide apa mengajukan baiknya gini, tapi kan belum tentu disahkan juga. Iya itu jadi Jangan, baru. jangan kemakan omongan sebelum Iya, jadi pertimbangannya- Fabrizio Romansyah ngomong sesuatu. Jadi pertimbangannya hampir sama dengan Liga 1 ya. Jadi untuk memutuskan lokasi pertandingan bukan hanya kondisi infrastruktur yang menjadi pertimbangan, tapi ada faktor lain yang itu menjadi harga mati juga. Yang kayak berapa ya, kasus COVID dan PPKM-nya. lain-lainnya? Bukan PPKM. Oh, PPKM, Jadi oke. penentuan tempat juga berdasarkan PPKM. Level berapa Angkanya ya? level berapa, karena kalau melihat di Liga 1 saat ini kan yang bisa bergulir kota di level 2 dan 3. Di pegunungan Arfak Iya. sana, Papua. Itu karena dulu ya. Kalau ada Nah, Mas sekarang Vino, Liga pasti ada 2 aja kemungkinan juga colokannya. sama. Besar kemungkinan sama kota yang level 2 atau level 3. Oh tapi gitu. berarti nggak ada kemungkinan nggak akan sama ya venue-nya ya? Dengan Liga 1 pasti berbeda. Pasti beda ya. Tapi kata temenmu itu Mas, host, sistemnya host ya, bukan netral ya. Oke. Ya, banyak pertimbangan juga sih, karena kan situasi dan kondisinya sangat berbeda dengan Liga 1 ya, termasuk juga kondisi tim-tim Liga 2 saat ini yang tidak bisa kita bandingkan dengan situasi ketika lagi-lagi tidak ada pandemi. Nah, beberapa hal itu kemarin sepengetahuan saya berdasarkan informasi dari teman yang sangat paham soal Sangat itu, intim. ya, sudah dilakukan semua pertemuan manajer Liga 2 dan ada kecenderungan sepakat jika nanti ada beberapa kota yang menjadi tempat digulirkannya Liga 2 di babak penyisihan grup. Oke, nggak sabar nih kita nunggu updatean berikutnya ya. Kalau udah ada updatean yang lebih apa ya, udah sah Sahih. gitu, Iya. udah lebih sah nanti bakal kita kasih tahu Dan pastinya. bisa saja loh untuk tahun ini nanti ada TV free to air yang akan menyiarkan Liga 2. Oke. Tutan, Butuh udah host? calling. Butuh host. Kalau Liga 1 kan hostnya udah full ya. Terus udah gitu cewek-ceweknya juga udah di sana buat jadi gitu. Dan kualitas yang... siaran yang lebih oke tentunya Mas ya itu ya, yang jadi rame itu kan kemarin. Oke. Saya kayak nonton 3GP itu Mas. Nah Jebretim, tapi ini ada kabar baik buat Jebretim. Kemarin banyak yang minta buat ngadain lagi workshop. Karena kita bakalan ngadain lagi nih workshop tanggal 4 Oktober nanti 2021 jam 1 siang sampai jam 4 sore. Murah Ih, ngeri. banget, ini cuman 100.000 aja. Kalian juga bakalan dapat sertifikat nanti. Ini kalau dibandingin sama ilmunya ya, ini nggak seberapa sih harganya. Karena kalian bakalan diberikan workshop sama pembicara-pembicara kita. Ada Mas Gita Suwondo, itu bisa dibaca ya siapa Mas Gita tuh Jurnalis siapa, senior nih, produser RCTI Sport waktu itu, buset tahun 1999. Astagfirullah maaf ngomong buset. Terus ada Mbak Gita, Mbak Gita, terus Ini ada kakak Mas adek, Aris, kakak adek Gita sama Gita Gita. Suwondo dan Gita Maharani. Marga Gita ya Maharyani. berarti ya. Marga Gita 3G. Sebenarnya Mas Arif nih A depannya, tapi panggilannya Gus Rif, jadi triple G Iya sebenarnya. benar GGG. Ya, kalian harus ikutan ya. Gita. Kalian harus ikutan. Caranya gimana? Caranya gimana Kak Abrar? Oke, nanti tunggu aja update-annya. Kalian Masih harus Oktober siap-siap kan, dulu, masih masih Oktober. Oktober. Iya, siap-siap dulu. Nyambut Hari Pahlawan. November itu ya. Ya, jadi kalau melihat dari materi memang cukup menarik. Artinya kalau lihat sama ini banyak yang dalam tanda petik mengeluhkan netizen ya. Beberapa siaran di liga kasta tertinggi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya. Padahal itu persoalannya bukan pada proses produksinya,
tapi juga barangkali Sinyal yang diterima. bukan penerima atau yang penonton itu sendiri. Nah itu yang selama ini kurang begitu mengetahui. Dengan adanya workshop ini pasti mereka akan tahu secara teknis. Secara Yes, keseluruhan, makanya teman-teman harus nonton karena nanti bakal dijelasin ya sama Mbak Gie, sama Mas Gita, sama Gus Rif supaya lebih clear lagi. Biar dikasih paham. Yes, biar dikasih paham. Yuk kita sekarang ngobrol yuk. Ini udah nggak sabar mau ngebahas. Kalau kemarin kan banyak banget match-match ya. Ada yang menang, kayaknya menang lagi cuman Bali sama Persib. Tapi itu Iya. nanti kita bahas. Oh ini dia kita baca dulu nih Tapi ada yang dari menarik Google. loh, Tan. Apa? Setiap Persib itu kan jadi primadonanya ini ya, primadonanya TV kan ya. Jadi pas Persib menang lawan Barito minggu lalu, Ronaldo pindah, ya kan. Pas Persib menang lawan Persita kemarin, Ronaldo Ngegolin. ngegolin. Jadi Ronaldo tuh ngedristak berita Persib gitu kan. Tapi nggak kalah kok berita Persib. Nanti makanya kita bahas di sini supaya berita yang nggak kalah ya. Ini memang boleh ngomong cocokologi ya? Ya, jadi ketutup tuh berita Persib sama Ronaldo gitu. Kalau di sini bebas ngomongin apa aja, asalkan jangan keluar dari jalur. Nah ini kita mau ngebahas dulu ya pertandingan yang terakhir kali kemarin ada Persija lawan PSIS Semarang. Ini Persija harusnya kan seharusnya menang ya, udah unggul 2 gol. Seharusnya. Tapi harus kesusul di menit-menit akhir. Betul. Ini Persija yang kurang beruntung Mas Hanif atau karena coba kalau kita lihat Ya. tuh dari ball possession semuanya tuh kayak Persija unggul 62, kan. 38 ya. Nah ini Ngeri. Persija yang akhirnya kayak kurang beruntung atau PSIS yang skemanya emang oke nih? Betul dulu bro. Masa tadi aku nyebut Mas Duluan. Hanif. Oh, betul ya. Suka ini dah. Kebetulan. Disuruh kemarin, duluan nggak mau. Karena anak belakangan sih bro. Jadi kebetulan. Apa enaknya belakangan? Kemarin gue diajak nih nonton di pinggir lapangan. Persija Jadi, lawan PSIS. ya kan sempat hujan deras itu juga di babak kedua kan. Tapi yang terjadi di babak pertama memang sangat tidak menyangka akan kedudukan menjadi imbang itu kan. Bahkan di pinggir lapangan pun sangat nyaman. Apa yang diinginkan oleh pelatih benar-benar diterjemahkan oleh semua pemain. Bahkan beberapa asisten pelatih pun menyebut wah ini enjoy. Ini Persijanya dari Iya, sisi Persija. dan penguasaan bola juga cukup bagus. Bahkan perpindahan pemain pun dari atas tuh kelihatan banget memang sudah dimatangkan di latihan. Tapi yang terjadi kalau menurut gua keunggulan 2 gol itu membuat mereka dalam tanda petik terlena. Itu terlihat banget. Maksudnya gol PSIS, Persija. Persija. Gol- Iya, Iya, iya. kan di babak pertama selain unggul 2 gol, ada peluang dari Esvaldoha yang sebenarnya membentur tiang juga kan. Tapi Iya. terlepas dari itu, begitu mudah Persija membuat peluang, create chance dan on target hanya saja beberapa sempat membentur tiang. Nah, artinya dalam hal itu mereka sebenarnya sudah sangat nyaman di babak pertama. Pada saat yang sama di pinggir lapangan juga komunikasi antar pemain di Persija dengan PSIS itu berbeda banget. Selama pertandingan babak pertama, para pemain Persija tuh teriak-teriak terus komunikasi. Bahkan Andre Tani aja teriakannya sampai terdengar begitu. Itu yang terjadi babak pertama. Kok Dan PSIS? dan PSIS praktis agak Lebih kalem. tidak secerewet para pemain Persija lah. Tapi yang terjadi di babak kedua kebalikannya. Fighting spirit, PSIS luar biasa. Mereka lebih bermain simple, jarang ada pemain yang membawa bola lebih lama, langsung pas. Nah itu yang membuat mereka bisa menyamai Nah, kedudukan. ini kan di Terlepas babak, dari situasi babak bola mati kedua ya. Ini artinya PSIS kan akhirnya mulai kayak menyerang atau yang lebih tensinya lebih tinggi pada saat sudah kebobolan kedua. Ini apakah berarti ada intervensi, ada apa namanya pengaruh dari pelatih dong, Ya, Coach jelas. Imran pas saat lagi di ruang ganti ya? Ini lebih ke strategi Kakak Im Dirubah. dan Coach Imran yang sangat baik tentunya. Karena itu dia bawa hanya satu pemain asing, Jonathan Kantiana. Yang 3 lagi Yang bukannya 3 lagi sakit ya? masih unfit. Oh iya, Yang masih 3 sakit kan, masih unfit belum ya. terlalu fit. Jonathan Kantiana yang dia bawa. Yang gue dapat infonya Kantiana ini belum bisa main full match, satu pertandingan penuh. Artinya dia masih dalam kondisi yang kurang bugar. Tentunya ada 2 opsi bagi Coach Imran ya. Apakah ingin memainkan Kantiana dari menit awal ataukah di sisa pertandingan. Dan Coach Imran memainkan Kantiana di sisa pertandingan. Ini kemarin ya. Ya. Ini apa line up Ya, PSIS memainkan lawan Kantiana Persija. di sisa pertandingan. Kemudian dia mempunyai impact yang sangat baik. Orang bilang itu bola luck atau keberuntungan, tapi gue ngelihat Kantiana ini punya kecerdikan, punya kepintaran dalam menempatkan bola yang dimana itu jadi 2 gol yang bersarang ke gawang Andre Tani. Dan perlu diingat lagi Tan, 2 gol yang bersarang ke gawang Andre Tani kan dia 2 match udah kebobolan 3 dong Persija. Ya. Ya. Sejak lawan PSS terakhir, kemudian PSIS 2 gol. 2 gol yang bersarang, 1 gol dari PSS yang Irka Mila dan si siapa? Ahmad Nur Yulianto, Hari Nur Yulianto yang dapat bola rebound. Itu
udah 2 kali berarti Andri Tani melakukan kesalahan yang tidak bisa menangkap bola dengan lengket gitu kan. Iya. Dan gol yang terakhirnya itu adalah bunuh dirinya si Rohit Chan. Dari siapa tadi sebelumnya? Sama Ada Kantiana juga, Kantiana Kantiana juga yang bikin itu sama-sama peluang dari itu. apa tendangan Dari bebas dari sisi kiri kan? sisi Dari kiri sisi yang kiri sama. ini artinya ada kelemahan di sisi kiri Persija atau gimana? Enggak, itu kan bola mati kan. Iya, Bukan- cuman bukan- maksudnya bukan kan kelemahan ya, akhirnya, tapi- hah? Antisipasi bola-bola mati yang Iya. kurang Oh, yang begitu kurang tepat artinya dari ya. Persija, Karena ha. ketika ada situasi bola-bola mati terlihat sekali kemarin itu prosesnya ya. Jika acuannya pada pertandingan kemarin ya, itu 3 pemain PSIS selalu merusak konsentrasi. Mereka selalu bergerak ke kanan kiri. Bahkan ketika Simic ikut turun pun selalu ada pemain yang mengganggu. Nah ini menurut barangkali di latihan tidak mengantisipasi secara akurat Iya, iya. ketika ada situasi Bola bola-bola mati. mati. Mengantisipasi ya, karena selama ini kebiasaannya klub memang mengantisipasi situasi bola mati dalam situasi ketika mereka menyerang. Tetapi kebiasaannya jarang itu diantisipasi ketika ditekan. Dan kalau melihat Persija kemarin, memang peran Kantiana cukup bagus ya. Dia bukan hanya sebagai pemain yang masuk tidak full time, tapi dia bisa menjadi pembeda. Di Terlihat. saat dia masuk Ya, ya. dan memang dia terlihat sekali bermain aman ya. Ketika mendapat pressure, gampang jatuh atau lebih bermain aman. Sebelum ada pressure yang membahayakan, dia lebih lepas bola. Tapi ketika dia mendapatkan bola, terlihat sekali bola-bola yang dia berikan ini berbeda dengan pemain yang lain. Mas Vino tadi di luar dari peran dari Coach Imron dan juga Kantilana ini, kalau kan tadi Mas Anies sempat bilang kalau Persija itu kelihatan banget mereka udah terlena saat dia udah dapat 2 gol. Kalau Mas Anies, Mas Vino ngeliat itu nggak sih? Persija terlena 2 gol ya. Jadi gini kan banyak yang bilang kayak wah ini karena hujan ya, bla bla. Ya, Persija hujan terlena jadi lapangan jadi sulit. Ini juga banyak dibilang PSIS jago kalau main lagi ini kan, di becek-becek banyak yang kan. balik lagi. Ya emang yang kehujanan Persija doang, PSIS juga kehujanan gitu Iya. kan masalahnya kan. Nah, cuman ya menarik sih ada cerita dikit ya kalau PSIS tuh memang dulu julukannya si jago becek. Iya, yang itu dia. dijulukin oleh media, tapi mereka denial karena nggak suka dengan julukannya. Tapi perlu diingat juga PSIS naik ke Liga 1 waktu itu Liga 2 main di Bandung karena main di lapangan hujan juga Tan. Jadi memang tim ini lucknya memang ada di hujan gitu kan. Terlepas dari pemain yang main itu beda gitu kan. But terlepas dari Persija yang terlena, memang gue lebih menyoroti itu sih. Lebih menyoroti bagaimana dari 2 pertandingan Andri Tani memang kurang bisa lengket lagi nangkep bola kan. Apa memang nanti di match yang selanjutnya Ya, kalau harusnya, menurut harusnya. Mas Vino diganti atau? Oh enggak, Tetap Andri Tani? dan mungkin masalah set piece harus lebih diperbaiki Dilatih lagi lagi ya. ya? Karena kan kita tahu Angela Alessio yang katanya temannya Conte gitu kan, harusnya dia punya sedikit ilmu yang bisa dibagikan untuk antisipasi bola-bola yang masuk ke gawang Persija dalam 2 pertandingan terakhir. Iya, kenapa Mas Tapi Anies? Alessio itu termasuk cerewet banget loh. Kemarin sepanjang pertandingan dia selalu teriak-teriak, emang guys game on, yang bahasa Inggris ya. Tapi ketika ada sesuatu yang terlihat secara gestur tidak sesuai dengan keinginannya, dia keluar bahasa Italinya. Cukup dekat Spaghetti, juga. Dengar. spaghetti. Pizza. Dengar. Cuma ngomongnya banyak, tapi kan kita nggak tahu artinya apa. Artinya Iya. dalam hal ini, dalam hal komunikasi, dia sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan. Cuman mungkin juga karena perbedaan bahasa atau sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan oleh Marco pemain Motta secara doang keseluruhan. yang ngerti Iya. berarti. Iya. Dan memang beberapa kali ketika ada komunikasi dia nyebutnya Motta bahasa terus baru ada mungkin itu Mungkin yang mencoba Motta. pengen disampaikan ke Motta kepada pemain yang diinginkan. Kepada Ada 2 yang teman-teman. nengok dong Motta. Yan Motta sama Marco Motta. Oke, ini artinya memang Persija juga harus bebenah ya, banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Iya, termasuk sekarang kalau lihat netizen pendukung Persija ya itu sudah mulai agak ya, bawel. agak bawel. Katanya Padahal lebih ini kan baru kedua kan. sempat ada ini kan katanya lebih dari siap. Katanya lebih dari siap, Betul. tapi kalah. Tapi belum juga mendulang kemenangan. Ya, Imbang. sebenarnya memang baru 2 laga, tapi Iya. kalau melihat pertandingan tim-tim di pekan kedua ini sangat berbeda banget dengan pekan pertama loh. Pekan pertama ada kecenderungan bermain aman, sama-sama berharap kompetisi jalan dulu, dapat izin, dapat restu gitu kan. Tapi begitu pekan kedua terlihat mereka sudah bermain fight, mencoba mencari identitas yang sebenarnya. Itu yang terjadi. Gue sih lebih melihat Persija mungkin belum menemukan seorang kreator serangan ya setelah hilangnya Klok dan Evan Dimas waktu itu. Karena kalau Liga 2020 yang lalu itu, Liga yang nggak tuntas itu jalan, Persija punya lini tengah yang sangat mengerikan. Artinya di situ ada Lengkap Klok, ya. Roy Chan dan Evan Dimas tuh. Ditambah lagi Trisula di depan, Rico,
Osvaldo Hai dan Simic. Tapi kan artinya nih gue melihat bukannya apa ya merendahkan pemain lain, tapi emang Rohichan dia fight sendiri dan kita tahu kualitas Rohichan juga lebih bagus dia bertahan daripada menyerang gitu. Artinya gol dari Simic pun kalau kemarin lihat golnya dari Simic itu kan murni dari winger-wingernya, dari Osvaldo, dari Rico juga ketika lawan PSS. Jadi kurang adanya. Iya, nggak ada kreator. Ya, menurut gua emang betul. Persija emang butuh kreator yang benar-benar lihai mengatur di lini tengah. Kemarin Untuk ngasih supply bola ya, terutama ke Simic. Gelandang yang diturunkan tipikalnya kan sama, breaker semua. Bagus ketika kehilangan bola, bagus ketika harus defense, tapi ketika mengatur tempo, bagaimana ketika harus memulai menekan dengan long pass seperti apa, itu yang kemarin belum terlihat dan terkesan lari bol gitu. Dan mainkan Simic untuk berduet dengan beberapa striker muda yang mungkin ditugaskan sebagai striker roaming. Mereka nih dua striker muda, Nico ya dengan Taufik mungkin belum bisa blend ke dalam permainan Rico dan Osvaldo yang gue lihat. Jadi mungkin itu yang harusnya jadi pekerjaan rumah buat Angelo Alessio ke depannya kayak gimana. Tantangan berat lagi karena di pekan berikutnya lawannya adalah Persipura. Ini tim yang sudah sama-sama 2 kali sama-sama pastinya punya. Bridging-nya bagus ya, jadi host aja Mas. oh gitu. Oh iya Kenapa iya. nggak jadi Iya Mas, ini Benar, Mas ini Hanif artinya bridging-nya bagus. bisa nih jadi hostnya ya. Ini artinya memang Persija harus apa ya, ekstra hati-hati nih di pertandingan nanti saat menghadapi Persipura, karena kan memang Persipura juga seperti Mas Hanif katakan udah 2 kali kalah, pastinya pingin apa ya, punya hasrat pingin memenangkan pertandingan ini gitu. Nah ini gimana nih Mas Hanif dan juga Mas Vino ngelihatnya ini Persija bisa nggak akhirnya bisa meraih 3 poin, karena kemarin aja tuh udah unggul 2 tiba-tiba bisa disamain jadi Ya, penyakitnya harus konsistensi seimbang. ya. Jadi Persipura itu kan Persija, sama kan dari 2 laga secara umum mereka sama tim yang bagus dalam hal penguasaan bola, benar kan? Ya. Tapi selalu bermasalah dalam efektivitas penyelesaian akhir. Di laga pertama mereka tuh hanya melesatkan 1 dari 7 satu peluang on target dari 7 peluang. Ini loh. siapa? Padahal Persipura. 69% penguasaan bola. Di putaran kedua mereka sempat memang presentasinya agak turun, tapi secara umum menguasai pertandingan. Oke, nah kalau dari Persijanya nantinya, ini kita masih menyoroti dari sisi Persija nih. Akankah ini jadi batu sandungan lagi bagi Persija? Seharusnya untuk sih meraih 3 enggak. poin? Seharusnya sih enggak ya. Bisa Persija Mungkin mengalahkan ini Persipura. duel dua tim yang sedang tersakiti ya, belum menang duel Tersakiti. dua tim besar mungkin ya, karena tim besar pasti punya ekspektasi fansnya bisa menang di 2 laga awal, sampai laga ketiga mereka akhirnya harus bertemu dengan status belum pernah menang gitu kan. Artinya kalau dibandingin apple to apple persiapan sebelum liga mulai antara Persija dan Persipura, seharusnya Persija harus bisa lebih unggul daripada Persipura, dan Persipura seharusnya bukan batu sandungan bagi Persija melihat masalah Persipura yang lebih pelik loh sebelum main liga aku ngeliatnya gitu loh. Mas. Ya, kalau dari sisi persiapan jeda waktu ya, sebenarnya Persipura nggak kalah loh dengan Persija. Cuman ada persoalan internal yang dianggap sangat mengganggu. Ya, Bahkan itu. bukan hanya masalah yang bukan apa ya dalam sudut yang sempit menjadi internal mereka, tapi sudah menjadi konsumsi publik terutama di Jayapura kan. Nah itu justru persiapan dari sisi itu yang memang kalau dibandingkan dengan Persija, iya. Tapi kalau soal timeline, apalagi berkait dengan bagaimana mengeluarkan stamina, Persipura nggak kalah kok dibandingkan Persija. Tapi Bagaimana mereka kalau- dibatu segala secara umum. Kalau misalnya kemarin jeda pertandingan cuma beda 1-2 hari doang sih kayaknya nggak terlalu efek sih Mas. Maksudnya kalau lihat dari materi pemain, mau Persipura lebih punya waktu istirahat 1-2 hari atau 3 hari, seharusnya Persija emang lebih di atas Persipura. Artinya kan lihat materi pemain Persipura, coba lihat ini mayoritas pemain muda. Pemain asing mereka belum tentu bisa main juga karena masih cedera itu kan. Yang gue lihat nonton langsung kemarin lagi udah ditinggal sama bos Iya, gue ya. lihat nonton langsung kemarin ke Cikarang lawan Persela Lamongan, gila deadlock banget loh. Ini seru banget ya kalau misalnya kita ngebahas Persipura ngelawan Persela. Ini kan Persela itu akhirnya harus kalah dengan jumlah pemain ya dari Persipura. Kenapa kok Persipura nggak bisa menang nih? Padahal kemarin kita udah pada pede kan, Persipura kayaknya menang. Persela pemainnya sempat kartu merah satu kan. Gue gak jagoin Persipura waktu itu. Selama Persela bermain dengan cara yang sama. Oh, Mas bisa Hanif menang. Dan bilangnya. terbukti kan? Iya. Yang ngejagain si Kang Maung. Iya, Kang Maung. Siapa? Kang Eko Maung. Eko Meong. Gimana Mas Vino? Iya Persela bahkan sempat ini dapat kartu merah ya, Akbar keluar gitu. Itu menit berapa sih? 38-an kan sebelum babak pertama selesai? Iya, sebelum babak selesai. Ya babak Ini pertama dia dapat kartu kemarin ya. ini Ini informasinya kemarin. Terus
Di babak kedua sempat pemainnya ada yang beneran cedera, Persela kan biasanya kalau tim unggul kan jatuh-jatuh, ini beneran cedera. Jadi gue sempat lihat Persela main dengan formasi 4-4-0 gitu. Jadi 4-4-0. Jadi Benar-benar dia bertahan. Iya, 4 di belakang, 4 di tengah. Jadi striker, pemain tengah atau pemain belakang buang bola, udah buang aja ke depan, gak ada yang nyambut gitu kan. Formasi 4-4-0. Dia ultra defensif banget Persela, dan itu striker Persipura sangat kelihatan stressful banget ngadepin pertahanan Persela yang digalang oleh dua center back mereka, Demerson dan Zainuri. Gua berani bertaruh dua back ini, Demerson dan Zainuri, salah satunya bisa masuk ke tim terbaik pekan ini ya. Dan menyayangkan juga sih Yeven, striker Persipura atau pemain asing satu-satunya, itu belum nemuin touch-nya sebagaimana waktu itu dia bermain baik di PSS Sleman gitu kan. Sampai dua pertandingan ini. Entah mungkin Yeven-nya yang mengalami penurunan atau memang Yeven-nya yang kurang supply dengan ketidakhadiran gelandang asingnya si Persipura ini, si Taki. Ya. Nah Mas Hanif ini kalau ngeliat kan misalnya kayak kalau kita lihat penguasaan bola, ini kan memang Persipura harusnya memang menguasai ya. Terus ini artinya memang penjagaan dari Persela yang membuat Persipura ini kesulitan. Sebenarnya masalahnya masih sama. Efektivitas dalam penyelesaian peluang Penyelesaian akhir. masih hampir Berarti sama ini PR dengan besar pertama. untuk Persipura Ini ya? memang harus di ini. Kenapa striker Jeven tidak begitu Moncer mengilap kalau dibandingkan dengan PSS? Ya kita harus melihat secara objektif siapa deretan gelandangnya. Iya. Dan sudah di PSS dia disupport dengan bola-bola matang Ya. yang memang bola-bola dia, bola-bola bawah. Tapi selama 2 pertandingan ini dia belum mendapatkan hal itu gitu. Karena ini kualitas lini Tapi di sana sangat ada mempengaruhi. Dan memang bagus cara kerja atau chemistry deretan gelandang di Persipura, terutama Tahir itu luar biasa. Tapi dia belum bisa mensupport dan pemain dalamnya bola-bola seperti apa yang menjadi keistimewaan dari karena itu memang yang belum terjadi. Jujur di pertandingan pertama Persipura lawan siapa? Lawan Persita ya. Persita ya. Lawan Persita, gue nggak nonton full, tapi kemarin gue nonton dan gue ngeliat kayak perbedaan Yeven di PSS dan Persipura, benar kata Mas Hanif tadi. Yeven di Persipura dia lebih sering jemput bola ke belakang, bola ke belakang. Jadi dia kayak istilahnya bekerja sendiri Iya, gitu ya. dia Dia nggak dapat suplai bola yang Dan baik bahkan untuk dia lebih nyelesain sering akhir. ngasih servis ke winger-wingernya Persipura itu kayak siapa, Gunansar atau Pak Habol. Ini loh yang emang jadi Masalah permasalahan buat Persipura karena memang kurangnya kreator serangan. Walaupun ada Todd Ferre ya, tapi kalau Intan ingat 2020 yang Liga nggak tuntas itu lawan Persebaya, Persipura bisa menang di Surabaya. Itu ada Thiago Amaral dan impact-nya kerasa banget buat Persipura. Nah, sosok seperti Thiago Amaral inilah yang belum dibutuhkan untuk Persipura sekarang gitu. Tapi kalau di sana kan ada Gunansar juga ya. Kalau Gunansar kan bermainnya lebih ke winger. Ya. Tapi dia Jadi, memang nggak bisa juga ya untuk catatannya, langsung aja nih kalau Persija ya. Kalau misalkan Persipura. Persija, kalau Persipura. Persija bermain dengan standar yang sama seperti babak pertama kemarin dan tidak lepas dan tidak cepat puas ya, saya pikir punya kans untuk memetik poin loh. Karena sekali lagi Persipura dari 2 laga ini seringkali keteteran dengan tipikal tim yang ketika menekan sama dengan Persija sama ini. Oke, berarti harus hati-hati ya. Jangan sampai deh Persipura tuh kayak ngulangin lagi kisah waktu itu tahun 2001 ya yang 4 kali berturut-turut kalah. Saya belum lahir. Tapi kalau misalnya belum lahir 2001, bohong banget. Gua belum sekolah itu. Baru mulai nggak tahu 2001 ada apaan 2001. Nah, ini artinya tapi kalau misalnya kalau kita lihat Persipura kalah, ini selalu dikait-kaitkan dengan perginya Boa Salosa. Ya. Tapi ini ada hubungannya nggak? Jelas sih, karena waktu di Emang kelihatan banget ya, berasa banget di ya. press, gue sempat diskusi sama coach Iwan Mourinho Setiawan, Special One. Dia emang ngakuin bahwa ada yang berbeda dari Persipura setelah ditinggalkan oleh kakak Boas. Jadi dia merasa kayak, dia tidak menghadapi Persipura yang dihadapi 2 atau 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang ketika dia harus main Persipura dengan Boa Solosa. Dia akui itu Kotan. Dan sebenarnya kehadiran Boa Solosa di Persipura itu nggak melulu soal teknis, tapi faktor non teknisnya juga mungkin punya pengaruh besar. Iya. Gitu ya, pengaruh karena pemain. dia orang yang sangat dihormati baik di dalam ataupun di luar lapangan. Ya mungkin sekarang ada sosok Ricardo, ada sosok yang Kabes gitu kan. Tapi kalau yang Kabes kan gue tau lah tipikal orangnya nggak terlalu banyak bicara gitu kan. Mungkin ya hanya mengandalkan sosok Ricardo Salampesi aja gitu. Tapi
ketidakadaan Boas Solosa di Persipura itu nggak melulu soal di lapangan, tapi sampai ke ruang ganti dan Ya, di case-nya luar. Boas itu hampir sama dengan dulu kakak Edward Rival Dalam ya. Jadi pada saat awal ketika dia keluar dari Persipura sempat gonjang-ganjing dirinya sangat ketara sekali karena begitu dihormati oleh pemain lokal. Jadi bahkan konon ini kabarnya waktu itu ada sempat Pamayo Kapten Edward Fadalam itu lebih dihormati, lebih diiyakan kata-katanya dibandingkan pelatih atau manajer yang Oh, lain. jadi ada powernya sendiri ya, chemistry. Karena begitu apa ya, bukan dikultuskan ya, dia apa ya, benar-benar sebagai senior yang benar Panutan diagukan. lah. Ya. Senior. Boas dalam transisi kalau mulai 5 tahun terakhir dia di posisi kayak itu. Jadi pemain muda yang lain menghormati dia sebagai senior, menghormati dia sebagai motivator dan juga penyemangat ketika tidak berada di lapangan. Benar, faktor X dengan adanya Boas itu lebih besar dibandingkan dari teknis. Faktor Kalau teknis. dari segi umur mungkin Boas kemampuannya udah bukan dalam peak performance dia ketika dia masih jaya-jayanya gitu kan. Ada efek masalah teknis, tapi iya efek masalah non teknis lebih besar daripada masalah teknis ketika Persipura harus tanpa Boas Solosa. Iya, dan berarti Jebratim ini setuju ya kalau Persija nanti ngelawan Persipura akan jadi laga yang apa ya, sama-sama bergengsi, yang sama-sama mau ngeraih juara, yang mudah-mudahan Bisa ini jadi laga yang sama-sama tegang bagus. loh. Iya. Oh iya, itu dia. Sama-sama draw gitu. Sama-sama tegang, terus udah gitu keras ya, bisa jadi juga ya. Ini kita bakal nanti, tapi kita nggak bahas sekarang, nanti aja bahasnya hari Kamis. Nah, sekarang kita mau bahas dulu sama dua tim yang ada di puncak klasemen nih. Yang dua-duanya sama-sama menang, cuman beda golnya aja ya. Nah, ini dia, kita lihat yuk klasemen sementara Liga 1 di pekan kedua ada W United, Persib, Bayangkara FC, dan disusul dengan yang lainnya. Dan ini ada di juru kunci ada Persipura tadi ya. Nah, ini kalau kita ngomongin Persib kemarin, Rashid nyetak 2 gol lawan Persita kemarin. Gimana Mas Hanif, Mas Vino ngeliat akhirnya Rashid Ya, ini nunjukin jadi dia kayak udah mulai improve lagi ya. Iya, ini di jadi jawaban kedua ini. kekhawatiran Persib Bandung ketika mereka harus kalah dari Persija di final Piala Menpora. Artinya memang masalah Persib waktu kalah dari Persija adalah faktor di lini tengah yang sekarang diisi oleh Klok dan Muhammad Rashid. Kedua pemain ini udah menjawab di dua laga awal. Klok bikin gol di pertandingan pertama, Rashid bikin gol di pertandingan kedua. Satu pencapaian bagus, 2 gelandangnya bikin gol, Klok dan Rashid. Tapi malah jadi menimbulkan pertanyaan, kok strikernya nggak bikin gol di 2 pertandingan? Itu yang jadi PR, Tan. Jadi PR buat Persib ya. Iya, jadi pertanyaan kenapa 2 gelandang ini justru dalam 2 pertandingan gol Persib malah muncul dari second line. Ada yang sempat nanya ke Robert Rene Tapi nggak Alberts. apa-apa juga kan sebenarnya. Iya, ada yang sempat nanya ke Robert Rene Alberts dan dia nggak peduli itu, yang penting kita menang dan cetak gol. Tapi kan ya kemana tugas pokoknya si seorang striker Wander Luiz dan Geoffrey Castillon gitu kan. Justru kalau boleh jujur 3 dari 2 laga yang gue datangin, gue liat Persib Banyak ya, Selalu datang ya? selalu Kalau datang. Persib selalu datang ya? Aing gitu. Ada apa nih Aing Persib selalu datang ya? temennya Eko Meong. Gimana kenapa Persib? Dari 3 striker yang udah dimainin ya, Geoffrey terakhir kemarin, justru gue ngelihat kayak better yang lebih baik ya malah Ezra Walian. Dia gimana Ezra. dia roaming, cari bola, ngebuka ruang gitu kan. Walaupun tugasnya bukan finisher, tapi memang untuk ngelayanin winger atau striker utama Ezra Walian cukup baik sih. Kayaknya si Ezra juga dari awal ya Mas Hanif ya, dari awal dia gabung Persib udah beda gitu loh, apa namanya, semangatnya. Nah Tipe ini Mas Hanif kalau striker Rashid, yang menguntungkan tim, jadi bukan Iya. egois dia yang muncul. Nah, nah Mas Hanif kalau ngeliat di Rashid, minggu lalu kan kita bahas Klok dengan statement Eko Maung sangat layak ditemukan sebagai pemain terbaik pekan Iya. 1 karena perannya begitu dominan. Iya. Meskipun Bang nggak setuju. Iya. Tapi memang di minggu lalu peran Klok dibandingkan si Rashid. Tadi dulu Eko Maung lebih itu domi. siapa sih? Nggak Eko tahu Maung itu kok. siapa sih diajak-ajak Nah ini aja sih? statistik Muhammad Rashid ini ya. beda. Di laga kedua ini dia lebih dominan, maksudnya Rashid lebih dominan. muncul, dia kreativitas dia, terus pertama yang gue lihat secara langsung komunikasi dia dengan Klok beda. Di babak kedua ini ketika Rashid bawa bola, Klok selalu teriak, Rashid. Beda lah. Di laga pertama kan kelihatan agak kaku dan lebih banyak Klok lebih banyak bermain benar-benar lebih ke dalam kan. Nah di laga kedua ini terlihat mereka sudah bisa membagi peran yang jelas. Beberapa kali ketika Rashid bawa bola, Klok langsung buka ruang. Dan ketika Klok bawa bola pun dia selalu melihat posisi Rashid di mana. Itu yang membedakan. Berarti udah laga pertama. mulai lebih dalam lagi chemistry dia berdua ya, mereka berdua ya, terlihat dan di sini. terlihat
run itu sudah Iya. terbagi dengan jelas, beda dengan laga Tapi ini yang keren ya, pertama maksudnya kan dua-duanya ini kan baru bergabung dengan Persib baru kan. Ini mereka kayak udah langsung bisa nyatu dan bisa ngebawa Persib 2 kali menang. Gua ngelihatnya lebih ke Klok sih. Iya. Jadi kemampuan berarti si Klok loh yang dia lebih- ada lebih- komunikasi terus ini lagi-lagi case-nya di pertandingan kedua ya. Ketika Klok bawa bola, dia lebih tahan dulu melihat posisi yang lain, termasuk juga posisi Rashid. Itu yang tidak banyak muncul dibandingkan dengan pertandingan di pertama. Jadi kalau melihat ini menjadi penampilan yang jauh lebih bagus dari Rashid, iya. Tapi jangan lupakan ada pengaruh dari Klok yang cukup besar. Kalau ibarat anatomi tubuh, Klok itu tulang punggung, Rashid itu tulang rusuk. Jadi tulang rusuk dan tulang punggung bersatu, jodoh ya, emang bagus. Oke Oh deh, iya, ini tulang punggung cowok ya? iya, tulang punggung cowok, tulang rusuk cewek kan, benar. Oke, ini kita langsung ke Bali United yang kayaknya makin kayaknya makin settle aja nih. Ini kemarin juga keren, ada gol yang dicetak Rizky Pelu sama Spasojevic Spaso. ya. Spaso ini sundulannya dia dapat dari Bukan sundulan. Melvin ya? Iya. Dari Melvin Melvin ya? Place. Melvin Place kan. Justru dari 2 laga yang udah dijalanin Bali United, ya faktor atau aktor utama kemenangan Bali United ya si Melvin Place ini. Karena waktu pertandingan pertama, laga pembuka lawan Persik Kediri, gol dari Emre Ahmad itu adalah asisnya Melvin. Kemudian kemarin dia kasih asis lagi ke Spaso. Kalau Pelu kalau nggak salah scrimmage ya itu. Artinya memang Melvin ini punya pengaruh yang sangat besar dalam penyerangan Bali United. Jadi bukan masalah di Spasonya sih yang jadi penentu kemenangan, tapi gue lebih sepakat kalau Melvin Place ini kehadirannya, kembalinya dia dari Belanda ke Bali United emang sangat penting dan perlu banget buat Serdadu Tridatu. Mas Hanif setuju? Salah satu yang membuat Bali ini stabil dibanding yang lain ya, mereka tidak melakukan bongkar pasang pemain secara Iya. besar-besaran. 2019 Malah nambah ya. Ya, dan ini tipikal tim yang teko banget. Melvin, kalau kita lihat selama ini, apalagi dari 2 laga ini ya, dia lebih banyak melebar. Bener, dia kreator yang sebenarnya. Nah, kalau Mas Hanif melihat nih, tipikal coach Teko ini kayak gimana sebenarnya? Kan tadi Mas Hanif bilang ini konsistennya luar biasa. tipikalnya ini. Teko Iya, banget iya. kan. Dan dia memang taktik itu menjadi hal yang sangat penting ya. Tapi buat dia ada hal yang penting lagi, stamina. Oh. Dekat banget sama Teko ya kayaknya. Coba. Mas Hanif, Setahun bro. oh setahun ngapain? Jangan-jangan yang disebut orang dalam itu Teko temennya. Oh iya, coach Teko bukan Teko itu orang dalam Bukan DPI ya? Teko itu orang dalam jebret Sampai media minuman favorit dia sebelum pertandingan tahu. Oh apa Mas Hanif? Marimas. Lah, pokoknya warnanya coklat lah. Oke gimana Mas Hanif terus gimana? Jadi itu ya, kalau kita melihat bagaimana ketika Teko di Persija dan di Bali pun fokus stamina itu luar biasa. Dia juga membawa pelatih fisik yang benar-benar dia percaya kan, gabungan antara yang dari Brasil juga dari Indonesia. Jadi kalau dibandingkan komparasi dengan tim lain, bisa jadi tim lain pekan ke 19, 20, 25 banyak yang cedera. Tim yang ditangani Teko jarang yang cedera. Jadi ketika 10 pekan terakhir itu yang dia ambil keuntungan. Ketika kondisi pemain intinya fit, itu yang membuat mereka mudah mencuri poin dari lawan dan akhirnya bisa juara. Karena yang Jadi gue tahu, itu. karena Kenapa? yang gue tahu juga Teko kan seorang akademisi juga ya, Pelatih fisik juga. Pelatih fisik juga, sport ya. science dia sangat Ya. jalan. Jadi dia tahu betul bagaimana menangani atau mentreatment pemainnya, terutama dalam hal-hal masalah kecederaan. Jadi salah satu keunggulan Teko, dia pelatih fisik juga, tapi dia mengerti betul juga sport science. Cuman sayang aja di DSP diributin tuh jabatan pelatihnya. Kenapa sih? Wah, nggak komentar gua kalau soal itu. Padahal sah saya nggak apa-apa. Teko mau ditaruh di kitman, yang penting kan dia ngelatihnya fungsinya kan. Nah, tapi Ribut aja sih orang-orang. Tapi kalau misalnya ngelihat permainannya juga Barito pada saat ngelawan Bali, Barito juga nggak main jelek kan, Mas? Ya, Barito tuh gue kasih kredit tersendiri terhadap 2 center back Barito ya, Dandi sama Azamat Baimatov. Dari laga perdana mereka, walaupun dua-duanya kalah ya lawan Persiba Bali United, tapi ini backnya sangat compact banget, sangat kuat banget Azamat sama Dandi gitu kan. Dan kalau Intan lihat gitu, 2 gol yang bersarang ke gawangnya si Riyandi, satu dari Klok, satu dari Spaso, itu kayak mirip-mirip Kok Klok? sama gitu. Oh yang mana? Klok Yang lawan waktu Persib. Persib. Itu kayak mirip-mirip sama itu bola yang kayak mungkin Riyandi telat antisipasi atau nggak lihat bola apa gitu. Gua nggak tahu. Dan 1 gol lagi juga kan scrimmage dari Rizky Pelu gitu kan. Artinya memang dari segi bertahan Barito tuh bagus banget itu.
keren lah, ini tim sangat kompak banget sehingga bola-bola yang masuk ke gawang Riyandi juga banyak yang bukan dari skema Iya, justru gitu. dan ini baru 2 laga gitu kan. Iya. Nah kalau melihat dari permain, ya memang faktor ketidakberuntungan ini sangat-sangat besar sekali ya. Kalau dibandingkan dengan tim lain, Barito tuh paling berani ya memberikan kepercayaan penuh pada pemain muda loh. Ya. Dan itu sudah mereka siapkan jauh hari sebelum Pilihannya ya. dimulai. Iya. Dan memang target mereka tahun ini memang lebih banyak memaksimalkan pemain muda. Dan itu bisa dikatakan berhasil. Malah ada nih tim-tim yang jarang berani menonton pemain muda, tapi mereka berani. Dan terbukti bisa bersaing dengan kompetitor dan juga pas dengan kebutuhan tim. Jadi terlepas bahwa ini sudah kalah 2 kali, tapi konsistensi yang dia tunjukkan, ya ini tinggal menunggu waktu aja. Gue mau agak koreksi juga, mungkin nggak semuanya pemain muda Mas, tapi lebih ke berani ngerotasi. Tapi mereka juga ditopang sama pemain-pemain senior yang bisa ngomong gitu, kayak Pora, Bayu Pradana, salah satunya kan, mungkin asingnya juga Alexander Rakic, dia cukup punya pengalaman juga. Ya. Mereka itu termasuk tim yang paling banyak mendatangkan pemain muda loh. Iya, karena kemarin juga baru tapi lagi tetap kan. ada yang pegang peranan Pak di antara pemain senior. Mas, tapi ini kan kalau ngelihat Bali United tuh kayaknya apa ya, bisa dibilang makin terorganisir lah sekarang ini. Tapi kalau lihat kelemahannya, apa sih kelemahan Bali United kalau Mas Hanif dulu deh? Kalau melihat dari 2 laga ini ya, itu bisa jadi ancaman serius. Kelemahannya lebih pada speed di belakang. Mereka kadang-kadang sering kali keteter ketika meladeni pemain dengan kecepatan dari rata-rata. Itu berarti beruntung di 2 pertandingan ini belum banyak ketemu dengan tim kayak itu kan. Tapi kalau melihat situasi yang ada saat ini, itu menjadi catatan. Itu ya yang harus diperhatiin berarti. Mas, kalau Mas Vino? Ntar gue habis minum. Kalau gue sih ngelihatnya kayak apa ya? Sebelum Spaso bikin gol yang jadi gue sorotin adalah ketika Bali United deadlock di depan. Itu kelihatan banget waktu main laga pertama lawan Persik Kediri. Kebetulan gue di belakang gawang arah Bali United nyerang. Kok bisa? Hah? Udah dapat adikat lo? Dapat. Kan orang tahu gue fotografer wartawan. Situ siapa emang? Eko Maung siapa? Yang jadi pertanyaan dia siapa? Eko Maung siapa? Kalau gue jelas ada di lapangan. Emang Bang Eko Maung siapa sih? Ya nggak tahu Eko Maung siapa. Mas Hanif siapa? Teman orang dalam. Iya, kenapa tadi? Iya, maksudnya gue tepat ada di belakang gawang Persik Kediri di mana Bali United nyerang kan. Dan gue lihat Spaso berapa kali peluang, ya Allah itu gak masuk sendiri, kayak stressful banget kan, marah-marah sendiri apa gitu kan. Kekhawatiran gue ya ketika Bali United harus deadlock, itu sih salah satu kelemahannya. Dia gak ada backup striker, ya mungkin Lerby ya, tapi ya itu dia masih belum bisa. Lerby lebih banyak dengan bola-bola matang. Iya, kan? Dia memaksimalkan positioning sama kemampuan bola udara. Nah, sementara kalau melihat gayanya Bali dari 2 laga ini, jarang sekali loh mereka menciptakan peluang dari bola udara. Memang golnya dari bola udara, tapi overall selama 2 kali 45 menit minus gitu. Justru itu yang gue balikin aja, harapannya justru ada di Melvin. Jadi kekhawatirannya di Bali United sebelum Spaso cetak gol adalah tim ini kalau menemukan deadlock, dia kayak nggak punya alternatif lain ya, harus gimana. Oke deh, ini emang kalau ngomongin Bali United nggak ada habisnya. Tapi ada yang hadir nih kemarin di match Bali United lawan Barito. Lawan Barito itu ada Coach Sintayong ya yang datang memantau. Tapi kita nggak mau bahas itu. Kita mau bahas yang mungkin belum dipantau dan gak bisa dipantau juga sama Coach Shin. Ini ada top skor sementara di puncak klasmen. Ada Paulo Henrique dan juga Nduasel di sana. Kok nggak bisa dipantau? Ya iyalah nggak bisa main buat timnas. Nggak bisa main buat timnas. Tapi Mas kalau ngelihat nih ini Paulo ini kan baru ya gabung bareng sama Persiraja. Ini kalau dilihat dari teman-teman satu timnya, terus juga performa dari Paulo ini sendiri di Persiraja, ini kira-kira dia bisa mempertahankan posisi ini nggak? Gini Tan, maksudnya jangan pernah meragukan striker debutan ya, karena sudah dibuktikan sama Alexander Rakic dan Konvalius di tahun debut mereka justru jadi top scorer waktu itu. Iya waktu itu ya. Iya, Konvalius dan Alexander Rakic. Jadi jangan pernah mengunggulkan bahwa striker yang lebih berpengalaman bisa jadi top scorer, tapi striker debutan pun punya peluang yang sama. Paulo Henrique ini, jujur gue nggak tahu CV-nya, rekam jejaknya seperti apa. Kalau nggak salah dia kayaknya nggak pernah main di Indonesia. Asia. Di Indonesia belum pernah. Di Asia atau di ASEAN, apalagi Indonesia gitu kan. Sehingga kan ketika striker baru datang ke Indonesia kan kemungkinannya 2 gitu kan. Apakah dia diragukan ketajamannya atau malah
dia punya kemampuan yang belum bisa dibaca back lawan sehingga bisa menyulitkan seperti Rakic dan Kovacic atau Marko Simic awal-awal walaupun dia nggak jadi top skor. So, gue melihat dengan kemampuan dia, skill individu dia dari 2 pertandingan Persiraja, Paulo Henrique punya peluang sih buat menutup musim ini setidaknya di peringkat top skor 3 teratas lah kalau dia nggak cedera. Oke, tapi kan Mas Jadi, Hanif ini agak beda ya kalau acuannya di 2 laga terakhir. Gol-golnya si Paulo itu lebih banyak kreativitas dari pemain second line ya. Tapi dia lihai banget dalam Tapi finishing dia bagus banget. lihai dalam penempatan posisi dan finishing. berarti ini bergantung juga sama teman-teman timnya Ya, kan? nah kalau Duasel itu kan individual dan artinya sebelum dia mencetak gol ada proses yang dia bikin sendiri dengan memanfaatkan body charge dia, kemampuan dia dalam membawa bola, terus kalau lihat bagaimana dia ketika harus duel dan menang. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan Paulo Henrique kan agak berbeda. Praktis bola-bola yang dia letakkan menjadi gol dari kreativitas, kecerdasan dari second line. Jadi dalam hal ini ketergantungan pada pemain sangat besar sekali. Beda dengan Duasel. Kalau Paulo Henrique ini mengingatkan gue sama Convalio, striker yang nggak terlalu banyak gerak, cari bola ke belakang, tapi ketika di dalam kotak penalti dia sangat berbahaya banget. Nah, Ezekiel ini emang secara skill individual dia gila lah gue. Berapa kali nonton kayak dia, bahkan sorry itu waktu Persib Bandung dianugerahi gelandang sekelas Im Kin Oh aja dia masih bisa tetap lebih tajam gitu. Apalagi sekarang dia tandeman sama Renan Silva gitu kan, Ezekiel. Itu sih Tan. Tapi nanti itu ke depannya kalau lihat, tapi ini kan baru 2 match ya, nggak bisa jadi ukuran juga akan ada nanti pesaing lainnya atau mereka berdua yang bakal bersaing ya. Tapi pendapat gue kalau striker itu memang udah bisa dinilai dari 2 match. Dari 2 match. 2 match dengan dia cetak 3 gol, 2 gol, apalagi kalau Ezekiel ada penaltinya ya. Ezekiel ada penalti, tapi Ezekiel kan kita udah tahu kemampuannya 2-3 musim lalu. Tapi Paulo Henrique kan kalau salah dia nggak ada penalti ya, nggak ada penalti di si Paulo Henrique. Artinya Di open play kalau juga. menurut gua kalau dalam 2 match belum bisa dijadikan tolak ukur, gua sih nggak sepakat ya. Oh, berarti ini udah Kalau bisa dong striker kelihatan memang harus dong ya? sudah gas dari awal Berarti sih. ini udah kelihatan mereka berdua yang akan bersaing. Harusnya sih ada. Paulo kemarin selalu mencetak gol tidak lebih dari 3 sentuhan kan. Passing, terima, balik badan, cetak gol. Berbeda dengan Duasel. Duasel kemarin si Ezekiel Duasel waktu lawan terakhir itu Arema, back barunya Arema sempat emosional dengan dia kan. Cara dia memegang Duasel sebelum Ini back masuk marah-marah luar mulu. biasa. Cara menarik bajunya sih ini kelihatan banget. Dia tidak ada kebayang karena Dia usil banget loh iya, Ezekiel. dan sudah artinya tabiat dia di lapangan sudah terekam sejak sebelumnya. Nah, kalau si Paulo kan belum banyak yang tahu. Bisa jadi menjadi keuntungan, tapi bisa jadi juga menjadi satu kerugian buat Persiraja nantinya. Oke, nah tapi kalau tadi ngomongin Duasel yang emang iseng sama pemain-pemain Arema, ini seru ya kalau ngelihat match Arema lawan Bayangkara kemarin. Ini kalau kita lihat dua-duanya apa ya, sebenarnya sama-sama tim yang harusnya bisa, salah satunya harusnya bisa menang ya, apalagi kan akhirnya Bayangkara harus bermain dengan 10 orang ya. Kemarin terlihat tegang ya. Jadi Arema gue ngelihatnya tidak seperti laga pertama. Laga pertama ketika sudah kehilangan pemain justru fighting spirit-nya terlihat. Nah itu dia yang kata Mas Bahasa Hanif kita apa? bermain dengan gaya Malangan. Gaya Malangannya nggak Di keluar laga ya kemarin Arema. tidak terlihat. Bahkan terlihat sekali lini tengah yang menjadi andalan Arema selama ini sedikit kesulitan dengan tipikal lini tengah yang dimiliki oleh Bayangkara. Terlihat sekali ketika tidak ada pemain yang menjadi kreator sekelas Renan Silvanya di Bayangkara, Arema tidak bisa berbuat banyak. Hanya mengandalkan Cortes, praktis Cortes bagus. Tapi ketika tidak ada bola-bola matang ke dia, terlihat sekali dia tidak bisa berperan banyak. Iya. Nah Mas Yuda Cortes ini ya, kalau Cortes. lihat kan targetnya manajemen juga kan sebenarnya targetnya menang kan? Maksudnya targetnya untuk bikin konten bisa. kasih bonus. Ini gimana nanti ke depannya? Arema. Ya ini kan pelatih baru, pemain asing juga paketan baru ya. Soalnya belum bisa dinilai bad or good dalam 2 game ini walaupun sudah bisa kelihatan lah dikit-dikit. Mungkin 3 atau 4 match setelah Arema jalani ini kan. Tapi yang gue mau highlight dan gue sorotin adalah gue pikir si Fortes ini adalah goal getter ya. Ternyata setelah beberapa pertandingan dia malah justru yang sering turun, jemput bola justru malah bertumpunya sama Dedi atau bahkan Yudo gitu kan. Itu salah satu yang gue mau highlight. Fortes nih ternyata setelah lihat dari 2 game dia tipikal striker yang turun bagi bola. Juga backnya si Sergio Silva tuh bener kata Mas Hanif ini back kayaknya
baru ini ya, baru datang ke Indonesia dan anjir kaget-kaget gitu ya. Soalnya kalau laga kemarin lawan Ezekiel kata Mas Adif dijailin, laga pertama lawan PSM dan gua ada di pinggir lapangan itu Puim juga jail sama dia dan Puim tahu-tahu. Ngapain lu di lapangan? Udah dibilangin gua mau teriak. Fotografer. Ada ID card nggak? Ada. Lu ngapain kemarin? Mas Lu Hanif siapa? ada ID card melihat nggak apa sih statusnya? Lu ke lapangan lu siapa emang? Mas Hanif tapi kalau Mas Hanif ngeliat sendiri target manajemen kan ini juara. Realistis nggak kalau ngeliat 2 match ini? Dari Arema ya? Iya. Arema atau Bayangkara? Arema, dua-duanya. Tapi kita lihat Arema kalau dulu. Kalau dua-duanya, acuannya dari 2 laga yang sudah dilakoni, dua-duanya bersaing 3 besar berat. berat. Ya. Mas Vino? Ya berat kecuali di putaran kedua dia bawa pemain masuk baru lah. Karena masalahnya juga di kreator serangan kan. Karena beberapa tahun ke belakang kita tahu di Arema juga dia punya kreator serangan yang sangat baik ya. Makan Konate, Gustavo Lopez mungkin dulu. Atau Karena ada faktor lain ya, diakui atau tidak jika kita ngomong competitiveness ya dari 2 pertandingan ini. Sudah bisa kita lihat tim-tim yang mengejutkan. Persebaya misalkan, pertama kalah 1-3. Terus kemarin ketika sudah bisa menurunkan pemain-pemain asingnya, Wilson. dominasinya luar biasa. Lu jangan lupa. Banget dengan gaya yang sama dengan Piala Menpora. Terus Persela, laga pertama tanpa pemain asing. Begitu ada meskipun baru 2, terlihat. Langsung Dengan bisa. formasi 4-4-0-nya itu ya. Nah jangan lupa dan top skor juga selain Hendrik sama Ezekiel. Juga Wilsonnya Persebaya juga cukup menjanjikan sih. Dari lihat gaya dia main kemarin lawan Simpel ya. Tira Persikabo. Itu cukup bagus banget ya, Jose Wilson. Ya, dia udah 2 gol ya. Ini menarik banget ya kalau kita ngomongin laga-laga dari laga awal sampai laga kedua kemarin. Ternyata banyak banget perubahan yang terjadi, banyak banget kejutan-kejutan yang terjadi. Nextnya juga pasti bakalan kejutan di laga minggu ketiga. Ini udah nggak berasa Kita ya. bisa nggak live di stadion Mas? Coba tanya temennya. Pasti nggak boleh. Nggak boleh pasti lah. nggak boleh. Di parkirannya aja deh. Nggak kalau nggak di boleh parkirannya. lah. Oke nih, berarti makasih banyak udah nonton Deep Dagri. Jangan lupa tonton terus Deep Dagri setiap Senin sama Kamis jam 7 malam. Jangan lupa, jangan kemana-mana karena abis ini ada DPI jam 8 malam. Dah. Salam suci.